Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas manajemen knowledge dengan anggota saya Elisa Zara Tunatia, di sebelah saya Rizka Rahmawati, dan juga saya Barisa Rizkarum. pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang penggilingan beras yang bernama Mas Slamet Aldi. Selamat siang Mas Aldi. Ya, siang. Kali ini saya bersama teman-teman akan mewawancarai Mas Aldi terkait bisnis yang dijalankan oleh Mas Aldi dan juga keluarga. Nah, kalau saya boleh tahu, kapan mulainya didirikan usaha penggilingan beras ini Mas Aldi? Untuk tahun berdirinya itu kurang lebih di 2006 hingga saat ini 2024, jadi kurang lebih 18 tahun. Sudah cukup lama ya Mas Aldi? Ya, cukup lama karena itu usaha dari keluarga. Oh, usaha dari keluarga Ya, yang menurun. Selama 18 tahun ini kira-kira sudah ada berapa banyak karyawan yang dikerjakan di penggilingan beras ini Mas Aldi? Untuk karyawan sendiri itu ada dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang di luar itu ada istilahnya itu bagian penjemuran. Untuk bagian penjemuran sendiri kurang lebih ada 8 sampai 10. Terus di bagian dalam pada pemrosesan menjadi beras itu ada kurang lebih 5 sampai 8. 5 sampai 8. Berarti kalau di total Keseluruhan sekitaran 18. 18 orang. Teman-teman yang lain ada yang katanya? Nah, untuk bagaimana sih jam kerja dari usaha ini? Untuk jam kerja sendiri itu mulai dari pagi hingga selesainya pemrosesan tersebut. Artinya gini, dari pagi itu kan waktu yang belum begitu panas ya untuk memulai sebuah pekerjaan. Jadi ya dari pagi, terus kalau selesainya tergantung berapa banyaknya bahan yang diproses pada hari tersebut. Kira-kira satu hari itu bisa proses berapa kilo bahan beras itu Mas? Kalau satu hari itu biasanya kurang lebih di angka 15 sampai 20 ton. 15 sampai 20 ton. Ya. Untuk penggajiannya karyawan sendiri itu bagaimana, Mas? Untuk penggajian sendiri itu juga sama, tergantung banyaknya bahan yang diproses pada hari tersebut. Tapi ada juga beberapa karyawan itu yang ikutnya sistem harian. Untuk hariannya sendiri itu kurang lebih di angka 80 sampai 120 ribu per hari. Oh ya Mas Aldi, mau tanya, bagaimana kondisi keuangan setelah pandemi dan pasca pandemi usaha beras? Gimana setelah pandemi dan pasca pandemi? Iya. Untuk keuangan sendiri itu ya kurang lebih stabil sih, stabil, nggak ada ya, namanya usaha juga naik turun pasti. Tapi untuk saat ini itu benar-benar lagi sulit-sulitnya untuk bagian pemrosesan di berbagai daerah pun mengalami kesulitan, tidak hanya di Demak saja. Nah, untuk strategi ke depannya bagaimana, Mas? Yang mungkin untuk strateginya ya gimana, dan mungkin gini ya, untuk usaha ini kan usaha panjang. Biasanya emang ini kan musim pemilu itu biasanya memang sulit-sulitnya dalam usaha tersebut. Bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dari usaha ini, Mas? Untuk kualitas pasti dari kita sendiri sebisa mungkin menjaga yang namanya kualitas itu mahal. Pernah sih mengalami yang namanya barang yang dikirim itu tidak sesuai, dari sana minta dikembalikan, tapi dari kita juga sebisa mungkin jangan sampai barang itu kembali. Kalau kembali kan untuk dijual lagi kan juga susah.
Jadi ya sebisa mungkin entah itu harganya diturunin sedikit atau gimana. Untuk proses penjemputan berasnya itu ada beberapa tahapan nih Mas. Boleh dijelaskan? Untuk proses Dimulai dari tahap penjemuran padi terlebih dahulu hingga kering. Setelah padi kering, barulah masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penginapan. Kemudian tibalah di tahap prosesnya, yaitu biasa disebut diselap. Dari proses ini padi diproses hingga menjadi beras. Setelah jadi sebuah beras, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengemasan. Nah, di tempat kami itu biasanya dikemas, ada yang 5 kg, ada yang 10 kg, ada yang 25 kg, dan ada juga yang 50 kg. Baik, cukup sekian wawancara pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.